Suatu hari, terlihat dua orang pria di atas gedung. Salah seorang pria yang belum diketahui namanya sedang menarik dasi seorang pria lain yang hampir terjatuh. Ketika si pria yang sedang menarik dasi tersebut hendak menolongnya, dia berkata, "Aku ingin menceritakan kisahku." Dan inilah kisah dari film yang berjudul Oldboy 2003. Di kantor polisi, seorang pria bernama Oh Dae-soo terlibat perkelahian dengan orang tak dikenal dikarenakan dia sedang kobam berat. Sembari menunggu seorang teman yang hendak menebusnya, dia melakukan hal-hal konyol dan menyebalkan. Singkat waktu, datanglah rekannya yang bernama Jo-hwan untuk menebusnya dari kantor polisi. Mereka pun langsung pergi ke telepon umum guna menghubungi putrinya yang sebenarnya sedang berulang tahun di hari itu. Dae-soo membelikan sayap peri untuk putrinya yang bernama Yoon-hee. Di tengah pembicaraan, Juan juga ingin berbicara kepada Yoon-hee untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Ketika Juan sedang berbicara di telepon, tanpa dia sadari Dae-soo telah menghilang. Dan yang tertinggal hanyalah hadiah untuk Yoon-hee. Secara mengejutkan, Dae-soo sudah berada di dalam ruangan seperti penjara. Ia pun kemudian bertanya kepada seorang penjaga yang hendak memberinya makan. Dan malah mendorong kepala Dae-soo yang keluar dari lubang pintu dengan menggunakan kakinya. Lalu segera menutup katup pintu tersebut. Merasa tidak terima, Dae-soo pun mengamuk dan menghamburkan makanannya. Waktu pun berlalu. Setiap kali musik dimainkan, gas valum, gas yang sama yang dipakai tentara Rusia untuk musuhnya selalu dikeluarkan. Dae-soo pun selalu tertidur ketika menghirup gas tersebut. Tak lama berselang, datanglah orang-orang untuk mencukur rambut Dae-soo, serta mengganti gelas yang sudah digunakan, mengganti bajunya, dan membersihkan ruangan itu. Tak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh Dae-soo selain menonton televisi. Bersama dengan itu, dia menonton berita yang mengabarkan bahwa istrinya telah tewas diakibatkan oleh pembunuhan. Yang aneh, nama Dae-soo disebutkan sebagai pelaku pembunuhan tersebut lantaran terdapat sidik jari Dae-soo pada gelas di TKP kejadian. Sejurus kemudian semut keluar dari kulitnya. Semut itu lalu semakin banyak dan berjalan ke wajahnya sehingga membuat dia menjadi seperti orang kesurupan. Alhasil Dae-soo pingsan dengan kondisi kedua tangannya yang terluka akibat memecahkan cermin di dinding, di mana ternyata semut yang muncul hanya halusinasi saja. 3 tahun berlalu, Dae-soo tampak sangat frustasi hingga tak bisa berucap. Di kemudian hari, Dae-soo menulis daftar semua orang yang pernah ia lukai dan sakiti. Dia menyebutnya jurnal penjaraku dan autobiografi dari kejahatanku. Lantas, ia mentato punggung tangannya menggunakan tinta dan jarum yang terbuat dari kawat setiap berganti tahun untuk menandai berapa tahun ia terkurung. Bermula dari tahun ke-6, Dae-soo berusaha melubangi dinding ruangannya menggunakan sumpit. Dengan begini dia berhasil membuka satu batako di tahun ke-9. Tanpa diduga, dinding itu tidak langsung terhubung keluar. Kendati begitu, Dae-soo tidak menyerah dan terus berusaha menjebol dindingnya. 15 tahun telah terlewati tatkala hujan sedang turun. Dae-soo berhasil membuka satu batako di dinding yang terhubung keluar. Dae-soo pun merasa sangat senang dan meyakini bahwa 1 bulan lagi dia akan keluar dari tempat itu. Sesaat kemudian, mulai terdengar suara musik dan seperti biasa mereka akan mengeluarkan gas valum yang akan membuat Dae-soo tertidur. Dia bergegas mendorong ranjangnya untuk menutupi lubang di dinding agar tidak diketahui oleh orang lain sebelum ia tumbang. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang ternyata bertugas untuk menghipnotis Dae-soo. Alam bawah sadar Dae-soo dibawa ke padang rumput yang luas. Dae-soo kemudian terjebak di dalam sebuah koper merah. Ketika tersadar, Dae-soo sudah berada di atas gedung seperti pada adegan di awal film. Tak berapa lama, Dae-soo meninggalkan pria tadi turun ke lantai bawah. Beberapa saat kemudian, pria di atas atap terjun bebas dan terjatuh tepat di atas mobil yang terparkir di depan gedung itu.
Daisu tidak dapat menghubungi teman atau kerabatnya karena ia seorang buronan. Di jalanan, Daisu mengambil rokok yang tengah dihisap oleh berandalan sehingga perkelahian tidak dapat dihindari. Dia langsung mempraktikkan gerakan shadow boxing yang ditekuninya selama dikurung, dan Daisu pun memenangkannya. Di depan toko ikan, Daisu diberi dompet dan ponsel oleh orang tidak dikenal. Setelah itu Daisu pun memutuskan pergi ke tempat makan. Di tempat makan, Daisu mendapatkan sebuah panggilan di ponselnya. Daisu sangat terkejut lantaran yang menelpon adalah orang yang selama 15 tahun ini mengurungnya. Pria itu bernama Li Wujin. Daisu telah dinyatakan lulus. Oleh karena itu dia dilepaskan dari kurungan dan saatnya mengerjakan tugas dari orang yang telah mengurungnya. Di sana Daisu memesan gurita hidup kepada seorang pelayan cantik bernama Mido. Daisu benar-benar memakan gurita hidup itu dengan tatapan mata yang kosong, sehingga membuat Mido tercengang. Sejurus kemudian Mido memegang tangan Daisu dengan maksud ingin menenangkannya. Tapi yang terjadi, Daisu malah pingsan. Mido membawa Daisu ke rumahnya karena Daisu tampak sakit. Keesokan hari, Daisu terbangun dan terkejut ketika Mido terlihat sedang membaca buku jurnalnya. Seketika itu pula Daisu mencium Mido, tetapi Mido menolak. Karena walaupun sebenarnya Mido menyukai Daisu, namun dia merasa belum siap untuk melakukannya. Di sebuah toko jam, Mido menyamar sebagai reporter yang sedang mencari berita tentang putri Daisu kepada pemilik toko itu. Lalu Mido mendapatkan cerita bahwa putri Daisu memiliki orang tua angkat yang berprofesi sebagai dokter dan bertempat tinggal di Amerika. Mido menemani Daisu untuk mencari orang yang selama ini mengurungnya melalui makanan pangsit yang selalu ia makan ketika dikurung. Daisu hafal dengan aroma dan rasanya. Mereka pun mencari dan mencoba pangsit itu di banyak tempat makan bernama Naga Biru. Di rumah, Mido melakukan obrolan bersama seseorang di internet. Tapi alangkah terperanjatnya dia ketika mengetahui bahwa orang itu adalah penculik Daisu. Daisu berpikir Mido bersekongkol dengan pria itu. Selanjutnya dengan mengikuti kurir dari tempat makan Naga Biru, Daisu menemukan tempat ia dikurung. Di sebuah ruangan terlihat seorang pria yang sedang duduk di depan CCTV. Pria itu bernama Mr. Park. CCTV tersebut menampilkan orang-orang yang terkurung seperti Daisu. Daisu bertanya mengapa dia dikurung, tetapi Mr. Park tetap menjaga kerahasiaan kliennya. Daisu lalu mencabut beberapa gigi Mr. Park lantaran tidak mau memberinya informasi. Selang beberapa saat, akhirnya Mr. Park mengatakan bahwa dia tidak melihat wajah kliennya, tetapi dia membuat sebuah rekaman suara. Daisu lantas mencari rekaman itu dan langsung menemukannya. Selanjutnya Daisu menyandera Mr. Park sembari berjalan melewati lorong kamar. Di sana mereka bertemu dengan gerombolan anak buah Mr. Park. Alhasil perkelahian pun tak terelakkan. Cukup lama bertarung, Daisu berhasil memenangkan pertarungan. Daisu memutuskan keluar dari tempat itu. Di jalan, saat menyeberang, ia tumbang akibat kehabisan banyak darah. Ada seorang pria muda yang menolongnya dan memanggilkan taksi untuk Daisu sekaligus memberikan alamat Daisu serta membayarkan ongkosnya. Betapa terperanjatnya Daisu mendengar pria itu mengetahui nama dan alamatnya. Namun taksi pun segera melaju. Keesokan hari di rumah Mido, tampak punggung Daisu yang sudah dibalut perban. Daisu lantas mendengarkan kaset rekaman yang telah diambilnya dari Mr. Park. Daisu diculik dan dikurung dengan alasan terlalu banyak bicara. Di dalam rekaman tersebut juga disebutkan warnet Juan. Oleh karenanya Daisu segera ke sana. Di warnet, Juan terkejut dan memeluk Daisu dengan erat. Mereka lalu segera mendengarkan kaset rekaman itu. Daisu mencari informasi tentang pria yang membencinya hingga tega menculik dan mengurungnya. Juan berkata, mungkin itu adalah salah satu suami dari 260 wanita yang pernah Daisu tiduri.
Selang beberapa waktu, Daisu membuat akun dengan nama Monster sebagai perangkap untuk menangkap si penculik. Kemudian ada akun bernama Evergreen mengundangnya sebagai teman mengobrol. Evergreen mengatakan bahwa kasus Daisu sudah ditutup mulai kemarin. Di rumah Mido, dengan kalapnya Daisu mengikat dan memarahi Mido. Juan bertugas untuk mengecek siapa pemilik akun Evergreen. Ternyata nama pemilik akun tersebut menggunakan nama Oh Daisu serta beralamat di seberang rumah Mido. Daisu bergegas menuju ke alamat itu. Di sana ia benar-benar bertemu dengan orang yang pernah mengurungnya. Pria itu bernama Lee Wojin, didampingi oleh seorang pengawal yang bernama Mr. Han. Daisu segera mengambil peralatan untuk menyiksa Wojin dengan cara mencabut giginya. Tapi Wojin memberitahu bahwa ia pernah melakukan operasi jantung lantaran memiliki jantung yang lemah, dan dokter telah memasang alat bantu jantung. Wojin meminta pada dokter supaya memberikan remote padanya agar ia bisa mematikannya kapanpun. Jika Wojin mati sekarang, maka Daisu tidak akan pernah tahu alasan mengapa ia dikurung selama 15 tahun. Sebelum Wojin meninggalkan apartemen itu, dia mengingatkan kepada Daisu bahwa Mido sudah terlalu lama terikat dengan pintu rumah yang terbuka. Untuk itu Daisu langsung bergegas kembali ke rumah Mido. Benar saja, Mido disandra oleh Mr. Park dan beberapa anak buahnya. Dia ingin balas dendam kepada Daisu dengan cara yang sama. Sebelum itu, ia merekomendasikan klinik gigi terbaik kepada Daisu. Baru saja Mr. Park akan memulai aksi balas dendamnya, ternyata ia mendapat telepon dari Wojin yang menyuruhnya berhenti dan memberi sekoper uang untuk Mr. Park. Selang beberapa waktu, Wojin akan segera dioperasi. Dia mendapat laporan tentang Daisu yang membawa Mido pergi, dan Mido pun berhenti dari pekerjaannya. Ternyata mereka pergi ke sebuah penginapan di mana hal yang diharapkan oleh Daisu pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, gas valum kembali dimasukkan ke dalam kamar saat mereka tertidur pulas, dan Wojin dengan senyum kemenangan memandangi mereka berdua. Keesokan hari, Daisu dan Mido terbangun. Mereka terdiam ketika melihat sebuah kotak di atas meja. Mereka sadar bahwa Wojin yang meletakkan kotak itu. Sesaat berselang, manakala membuka kotaknya, sontak Mido pun pingsan setelah melihat potongan tangan Mr. Park dengan sebuah cincin yang masih melekat di jarinya. Daisu menyadari mereka telah disadap karena Wojin selalu mengetahui semua yang mereka katakan dan lakukan. Mereka kemudian pergi ke gerai elektronik untuk melacak alat penyadap itu. Benar saja, pada sepatu Daisu ditemukan alat penyadap. Di warnet Juan, mereka mencari informasi tentang Evergreen dari berbagai macam jenis website yang menggunakan nama Evergreen. Mereka merasa curiga dengan halaman Evergreen Old Boys, yaitu halaman alumni SMA Sangnok tempat Daisu dan Juan dulu bersekolah. Daisu dan Mido segera mendatangi sekolah tersebut. Di perpustakaan, Daisu dan Mido melihat-lihat buku alumni. Mido menemukan brosur salon kecantikan lalu mereka menyimpannya. Daisu melihat foto Lee Wojin di sana. Daisu segera bertanya melalui telepon kepada Juan. Namun Juan pun tidak mengingatnya. Daisu juga bertanya tentang Lee Soah. Daisu terkejut ketika tahu bahwa Lee Soah sudah meninggal saat masih sekolah. Ia bunuh diri dengan cara terjun di bendungan Hapchun. Tanpa disadari, Wojin sedang menguping pembicaraan mereka dari balik komputer. Selanjutnya Daisu bertanya, Soah itu orang seperti apa hingga ia memutuskan untuk mati. Juan mengatakan bahwa dari luar Soah berasal dari keluarga yang sangat kaya dan prestasinya pun bagus. Dia terlihat seperti gadis baik-baik, namun aslinya dia adalah pelacur. Ada rumor di sekolah yang mengatakan bahwa ia suka berhubungan intim dengan setiap orang. Mendengar itu, Wojin langsung memukuli Juan hingga tewas. Lantas Wojin mengambil ponsel milik Juan dan mengatakan kepada Daisu bahwa kakaknya bukanlah pelacur. Jadi artinya Wojin adalah adik dari Soah. Wojin menambahkan, Juan mati disebabkan oleh kelakuan Daisu. Sejurus kemudian Daisu meninggalkan sekolah itu.
dan langsung menuju klinik gigi yang disarankan oleh Mr. Park untuk mendapatkan alamat barunya. Sampailah Dae-soo dan Mi-do ke tempat Mr. Park yang baru. Dae-soo menitipkan Mi-do di sana selagi ia menjalankan misinya. Dae-soo juga mengembalikan cincin milik Mr. Park. Dae-soo berpesan jika 3 hari ke depan dia tidak kembali, maka Mi-do dilepaskan. Tak berselang lama, Dae-soo mendatangi salon kecantikan yang alamatnya ia peroleh dari brosur yang mereka dapatkan di perpustakaan. Dae-soo menunjukkan brosur tersebut dan wanita pemilik tempat itu terlihat terkejut manakala mengingat wajah Dae-soo. Dae-soo menanyakan tentang Lee So-ah padanya. Wanita ini mengatakan bahwa So-ah tidak mungkin bunuh diri karena rumor itu, dan dia yakin So-ah bukanlah gadis pelacur. Kemudian wanita itu menelpon temannya yang juga mengenal So-ah. Temannya memberitahu bahwa Juan mengetahuinya lebih banyak, yang mana berarti jika Juan tahu seharusnya Dae-soo lebih mengetahuinya. Dae-soo langsung teringat pada So-ah yang memakai dress pendek sambil mengayuh sepedanya di lapangan sekolah yang terlihat sangat ceria. Hari itu adalah hari terakhir Dae-soo bersekolah di situ karena keesokan hari dia pindah ke Seoul. Di belakang lab, Dae-soo mengintip dari sebuah jendela yang pecah dan bolong. Ia melihat So-ah sedang berlari-lari dikejar oleh Woo-jin untuk difoto. Pada momen itu, sepertinya Woo-jin tertarik pada So-ah. Woo-jin pun mulai menggoda So-ah. So-ah menolaknya dengan manja, tetapi sepertinya So-ah pun tertarik pada adiknya. Alhasil mereka melakukan hal terlarang. Tak lama kemudian mereka sadar ada yang mengintip dari jendela. Keesokan hari, Dae-soo mulai mengangkut barang pindahannya dengan ditemani oleh Juan. Sembari berjalan, Dae-soo bercerita tentang apa yang dia lihat kemarin di sekolah. Dae-soo meminta Juan untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Kembali ke masa sekarang, Dae-soo mulai berpikir apakah karena hal itu dia dikurung selama 15 tahun. Karena itu yang Woo-jin percayai bahwa Dae-soo yang menyebarkan rumor tentang mereka. Mi-do mengatakan semuanya sudah selesai karena sudah mengetahui penyebabnya. Sehingga Mi-do mengajak Dae-soo untuk menghentikan semuanya dan pergi ke tempat di mana Woo-jin tidak bisa menemukan mereka. Namun Dae-soo telah bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dae-soo melangkah menuju kantor Woo-jin. Tibalah Dae-soo pada sebuah lift. Untuk menuju penthouse, Dae-soo harus memasukkan kode. Berkali-kali ia mencoba menekan angka-angka itu, tetapi tetap saja tidak bisa. Selang beberapa waktu, masuklah Woo-jin dan Mr. Han ke dalam lift tersebut. Dae-soo memecahkan keheningan itu dengan mengatakan Woo-jin tidur dengan kakaknya. Woo-jin pun terlihat kesal dan berkata untuk berbicara di ruangannya. Di atas, tanpa diduga Woo-jin langsung memerintahkan 2 penjaga untuk menangkap Dae-soo. Dengan mudah Dae-soo menumbangkan mereka. Ketika Dae-soo hendak menyerang, Mr. Han mengatakan untuk membicarakan semuanya sembari tersenyum. Situasi pun kembali tenang. Dae-soo melihat-lihat foto-foto yang terpajang di dinding. Selagi Woo-jin mengenakan pakaian, Dae-soo menyatakan bahwa Woo-jin lah yang membunuh kakaknya dengan ucapannya dan kekhawatirannya karena So-ah hamil. Lantaran Woo-jin takut menghadapi bila anaknya yang sekaligus keponakannya lahir. Sambil tertawa Woo-jin mengatakan bahwa Dae-soo tidak mengingat kejadiannya karena pernah beberapa kali dihipnotis. Dae-soo menyebarkan gosip sampai pada titik teman-teman di sekolah mengatakan So-ah hamil. Dan So-ah benar-benar termakan oleh gosip itu hingga akhirnya dia meyakininya. Woo-jin akhirnya menceritakan jika Dae-soo dan Mi-do sengaja mereka hipnotis. Jadi dari semua yang telah mereka lewati sudah diatur oleh Woo-jin. Kemudian Woo-jin menunjuk sebuah kotak berwarna ungu di atas meja kerjanya. Dae-soo pun membuka kotak yang isinya adalah sebuah album foto milik Dae-soo beserta anak istrinya. Dan alangkah terperanjatnya Dae-soo mendapati foto Mi-do yang terpampang di album itu. Yang mana berarti Mi-do adalah Yoon-hee anaknya sendiri. Jadi sejak usia 3 tahun, Yoon-hee dibesarkan oleh Woo-jin secara diam-diam. Woo-jin menyusun semua skenario dari mulai penculikan, pengurungan, sampai pembunuhan istri Dae-soo. Dengan menjadikan Dae-soo lah tersangkanya.
hingga Daesu dan Yunhee dibuatnya saling mencintai dan melakukan hal yang terlarang. Seketika itu Daesu mengambil gunting yang ada di dekatnya dan berlari ingin menyerang Woojin, tetapi Mr. Han menghadangnya. Akibat hal ini maka perkelahian pun terjadi. Daesu berhasil menusuk telinga Mr. Han hingga membuatnya tidak bisa mendengar. Sontak dengan emosi Mr. Han berusaha menusuk leher Daesu. Woojin memanggil Mr. Han untuk menghentikannya, tetapi ia tak mendengar. Lantas Woojin melepaskan timah panas untuk menghabisi Mr. Han. Woojin menjelaskan, Mr. Park dengan rela menyerahkan tangannya demi gedung baru yang diberikan oleh Woojin. Dengan kata lain, Mido sekarang berada di dalam genggaman Woojin. Di tempat berbeda, Mr. Park membawa sebuah kotak ungu untuk Mido yang terlihat sangat ketakutan. Sambil tertangis, Mido menelpon Daesu bahwa dia disuruh untuk membuka kotak ungu tersebut. Mendengar itu, sontak Daesu melarang Mido melakukannya. Daesu menyuruh untuk menunggunya sebentar lagi dan langsung menutup teleponnya. Sembari berlutut dan menangis, Daesu memohon agar Woojin tidak memberitahu Mido sampai kapanpun. Daesu mengakui kesalahannya yang teramat sangat buruk kepada Soah dan Woojin. Daesu juga bersumpah akan menuruti semua keinginan Woojin. Bahkan jika Woojin menginginkannya menjadi anjing pun dia akan menurutinya. Oleh sebab itu Daesu langsung menjilat-jilati sepatu Woojin, menggonggong dan bersikap seperti anjing. Woojin hanya tertawa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Daesu. Tidak hanya itu, Daesu juga mengambil sebuah gunting lalu memotong lidahnya sendiri untuk meyakinkan Woojin. Woojin lalu menelpon Mr. Park untuk tetap menutup kotak tersebut. Woojin sudah sangat puas dengan melihat kesedihan dan penderitaan Daesu. Woojin berbisik pada Daesu bahwa ia tak mempunyai alasan lagi untuk tetap hidup. Kemudian Woojin sengaja menjatuhkan remote kontrol jantungnya. Melihat itu Daesu bergegas mengambilnya. Tanpa pikir panjang, Daesu menekan tombolnya agar jantung Woojin berhenti berdetak. Tak disangka, ternyata itu adalah remote untuk pemutar suara. Sehingga terdengarlah suara Mido yang ketika itu sedang bercumbu dengan Daesu. Mendengarnya, Daesu terkejut dan berteriak sejadi-jadinya. Di lift, Woojin dan Soah sebenarnya menyadari segalanya, tetapi mereka tetap saling mencintai. Woojin teringat ke masa Soah akan meloncat dari bendungan. Woojin memegang erat tangan kakaknya, tetapi sang kakak sudah menyerah. Woojin terus menangis mengingatnya. Tak lama kemudian, Woojin mengakhiri dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Daesu pindah ke tempat yang sangat jauh dan bersalju. Daesu mengirimkan surat kepada seorang wanita yang bisa melakukan hipnoterapi. Dia tak bisa berbicara langsung dikarenakan sudah tak memiliki lidah. Wanita itu sebenarnya tak memiliki alasan untuk membantu Daesu. Tetapi kalimat terakhir pada surat itu membuatnya tersentuh. Daesu menuliskan, meskipun dia tak lebih baik dari binatang, bukankah ia masih punya hak untuk hidup? Daesu ingin mengubur ingatan buruknya selama ini. Setelah proses hipnoterapi dilakukan, Mido menghampiri Daesu yang masih memanggilnya paman. Hal ini menyiratkan bahwa hingga akhir Mido tak tahu tentang kebenarannya. Dan mereka akhirnya hidup bersama serta tetap saling mencintai. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.